Menurut Hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Kalau dulu mungkin beliau melihat secara komprehensif, ya, secara semuanya, sekarang hanya melihat waktu saja. Karena ada yang namanya public accountability, tanggung jawab publiknya, yaitu untuk menguji bahwa kewenangan itu tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang. Itu adalah satu pemikiran hukum ya dari seorang hakim, itu bukan asumsi, tapi itu pemikiran hukum. Dan Sandi, yang itu kemudian terbukti tidak rusak sama sekali sesuai dengan 3. Dan yang kita bahas bukan hanya yang digital kan, nyatanya juga apalagi ijazahnya Jokowi, kalau itu ada ijazah analog tidak rusak juga. 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Senin, 20 Juli 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan yang diajukan tersangka kasus dugaan fitnah dan penyebaran berita bohong terkait ijazah Presiden Joko Widodo, Roy Suryo. Namun, berbeda dengan harapannya, Hakim Tunggal justru menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo. Dalam pertimbangannya, Hakim menilai pokok perkara telah dilimpahkan ke pengadilan sehingga pemeriksaan terhadap alat bukti, saksi, maupun pembuktian menjadi kewenangan majelis hakim dalam sidang pokok perkara, bukan lagi hakim pra-peradilan. Padahal, beberapa saat sebelum sidang dimulai, Roy Suryo mengaku optimis permohonan pra-peradilan keduanya akan dikabulkan. Ia meyakini masih terdapat persoalan prosedural dalam penetapan dirinya sebagai tersangka, termasuk mengenai penerapan pasal yang digunakan penyidik, serta alat bukti yang dinilai belum memenuhi syarat formal. Lantas, mengapa hakim justru memutuskan menolak seluruh gugatan pra-peradilan tersebut? Mari kita bahas. Dan Sandi, yang itu kemudian terbukti tidak rusak sama sekali sesuai dengan 3. Dan yang kita bahas bukan hanya yang digital kan, nyatanya juga apalagi ijazahnya Jokowi, kalau itu ada ijazah analog tidak rusak juga. Perlu dicek juga ya, atau perlu dicermati bahwa pada saat pra-peradilan pertama, waktu itu meskipun hanya sebagian yang dikabulkan, tapi sebagian itu adalah yang daging-dagingnya. Jadi waktu itu dinyatakan kalau penetapan penangkapannya itu tidak sah, kemudian penahanannya tidak sah, dan juga penggeledahannya tidak sah. Dan waktu itu kita sangat optimis karena salah satu ahli yang dihadirkan oleh mereka, ahli hukum pidana, itu malah menyatakan bahwa surat yang dipakai itu adalah cacat formal karena tidak menggunakan KUHP yang benar. Jadi ada 2 KUHP yang sekaligus dipakai, itu nggak benar. Nah, pada pra-peradilan yang kedua ini yang saya mohonkan adalah bagaimana bisa ditetapkan dengan pasal 32 pada syarat-syarat formalnya. Ini bukan material ya, kita belum bicara pokok perkara. Karena kalau pokok perkara nanti di peradilan yang sebenarnya. Ya, ini pra-peradilan. Dan ternyata adalah bahwa syarat-syarat itu dari barang bukti yang sudah dikumpulkan, ada 714 barang bukti, kemudian keterangan dari 20 sekian ahli, dan juga dari saksi-saksi yang katanya jumlahnya lebih dari 100, itu ternyata tidak ada yang terkait langsung dengan pasal 32 atau 35. Jadi kebanyakan itu hanya soal pasal-pasal 310 waktu itu dan 311 atau 433, 434. Artinya keterangan ahli yang kemarin juga dihadirkan oleh mereka yang menyatakan bahwa dia tidak tahu soal ITE padahal profesor ya. Dia kemudian tidak bisa memastikan bahwa barang-barang bukti ini benar apa tidak ya, karena dia hanya berdasar pada itu sangat-sangat membantu kami. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I Ketut Darpawan, permohonan pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo dinyatakan ditolak seluruhnya. Dalam pertimbangannya, Hakim menjelaskan bahwa setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan, kewenangan untuk menilai alat bukti maupun memeriksa keseluruhan perkara berada di tangan majelis hakim yang menyidangkan pokok perkara. Ruang lingkup pemeriksaan tersebut dinilai jauh lebih luas dibandingkan pemeriksaan dalam pra-peradilan. Hakim juga menegaskan, permohonan pra-peradilan untuk objek yang sama tidak dapat diajukan berulang kali dengan memecah materi permohonan. Menurutnya, langkah tersebut justru berpotensi disalahgunakan untuk menunda jalannya persidangan pokok perkara. Pokok perkara memiliki kewenangan untuk memeriksa alat bukti tidak hanya dari sisi kualitasnya, melainkan juga memeriksa relevansi dan kualitasnya, serta apakah pembuktian itu mampu meyakinkan majelis hakim. Dengan kata lain, majelis hakim dalam pokok perkara memiliki kewenangan memeriksa perkara dalam ruang lingkup yang jauh lebih luas dibandingkan hakim pra-peradilan. Dalam keadaan demikian, tentu hak hukum pemohon tidak akan dirugikan. Menimbang bahwa ketika pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP dihubungkan dengan pasal 160 ayat 3 yang berbunyi, permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa
yang diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka atau advokatnya sebagaimana dimaksud S1 hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama, telah memunculkan penafsiran adanya hak kepada terdakwa yang perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan untuk mengajukan permohonan pra-peradilan dan diberikan hak untuk mengajukan pra-peradilan dengan cara dipecah satu persatu. Menimbang bahwa hakim berpendapat, pasal 163 ayat 1 huruf A bermakna bahwa pemeriksaan pra-peradilan hanya dapat menunda dimulainya pemeriksaan pokok perkara jika perkara pokok dilimpahkan pada saat proses pra-peradilan sedang berlangsung. Namun jika pokok perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, baru kemudian permohonan pra-peradilan diajukan satu persatu menggunakan pasal 160 ayat 3, maka hal itu harus dianggap sebagai penyalahgunaan prosedur hukum. Menimbang bahwa tindakan pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra-peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 89, pasal 160 ayat 3, pasal 163 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan peraturan undang-undangan lain yang bersangkutan mengadili 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon. Usai persidangan, Roy Suryo menyatakan menghormati sekaligus mengapresiasi putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski permohonan pra-peradilan keduanya ditolak, Roy menilai hakim hanya mempertimbangkan aspek waktu pengajuan permohonan, bukan substansi mengenai penetapan dirinya sebagai tersangka. Karena itu, Roy menyerahkan sepenuhnya langkah hukum berikutnya kepada tim kuasa hukumnya. Ia mengungkapkan, pihaknya bahkan telah mendaftarkan pra-peradilan ketiga yang dijadwalkan mulai disidangkan pada 28 Juli mendatang dengan materi gugatan mengenai ganti rugi atas putusan pra-peradilan pertama. Ya, oke. Ya, hari ini 20 Juli 2026 kita telah mendengar bersama putusan dari Hakim Tunggal Pak Igedut Darpawan untuk permohonan kami yang kedua. Saya selaku pribadi tetap mengapresiasi putusan tersebut dan tetap mengaturkan terima kasih atas putusan pra-peradilan kami yang pertama, yang waktu itu beliau orang yang sama memutus untuk kemudian mengatakan penangkapan, penahanan dan juga penggeledahan itu tidak sah. Dan hari ini beliau memutuskan bahwa penersangkaan dengan pasal 32 Undang-Undang ITE itu dikatakan tidak dapat diterima karena masalah timing, karena masalah waktu. Kita sudah mendengar semua pertimbangan dari kuasa-kuasa hukum saya. Ini ada pertimbangan yang berbeda. Kalau dulu mungkin beliau melihat secara komprehensif, ya, secara semuanya. Sekarang hanya melihat waktu saja. Karena melihat waktu bahwa tadi dikatakan oleh Hakim Tunggal bahwa waktunya sebenarnya sudah diberikan kesempatan. Bagaimanapun juga kami, ya khususnya saya, tetap mengaturkan terima kasih dan apresiasi. Tapi bagi saya lumrah, ya, lumrah hal ini. Jadi ada kadang-kadang Hakim Tunggal itu yang memutuskan itu menyetujui, ada kadang-kadang yang memutuskan tidak menyetujui. Nah, bagi saya menyerahkan sepenuhnya. Langkah selanjutnya pada para kuasa hukum saya, Mas Refli, Mas Abdul Ghafur Sangaji, Bu Soraya, Mas Tristan, kemudian Pak Yasena dan lain sebagainya. Ya, saya menyerahkan sepenuhnya. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang dengan materi adalah ganti rugi atas putusan pra-peradilan yang pertama. Nah ini kita bisa uji nanti. Apakah putusan ganti rugi itu akan kemudian diterima atau ditolak? Karena kalau kemudian itu ditolak, nah tentu saja ini ada hal yang big question mark, ya, tanda tanya besar. Karena putusan yang pertama itu sudah diterima, hanya waktu itu memang belum sempat kita mohonkan. Jadi sekali lagi, semua pertimbangan dari kuasa hukum saya itu saya patuhi dan saya ikuti, dan teman-teman mohon bersabar, termasuk juga forum pengadilan negeri di Jakarta Timur, mohon bersabar juga, patuhilah KUHAP. Ya, kitab undang-undang hukum acara pidana kita mempersyaratkan selesaikan dulu pra-peradilan. Apakah pra-peradilannya nanti akan diajukan lagi atau tidak? Tunggu saja tanggal mainnya. Jadi dari saya itu saja, kita tetap bersyukur, tetap kita tidak lupa memohonkan
ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di putusan yang ketiga besok ya, hakim kembali diberikan pencerahan, hakim kembali diberikan pikiran yang lurus. Mungkin tidak sekedar hanya mempertimbangkan satu faktor saja, yaitu timing. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Senada dengan Roy Suryo, kuasa hukumnya Refli Harun juga menyatakan menghormati putusan hakim yang menolak permohonan pra-peradilan kedua tersebut. Meski demikian, Refli menegaskan pihaknya memiliki pandangan hukum yang berbeda terhadap sejumlah pertimbangan yang disampaikan hakim dalam putusan. Menurut Refli, alasan hakim yang menyebut permohonan pra-peradilan sudah tidak lagi relevan lebih berkaitan dengan waktu pengajuan permohonan, bukan pada substansi sah atau tidaknya penetapan tersangka. Ia juga menjelaskan, keputusan untuk tidak langsung mengajukan pra-peradilan sejak awal merupakan bagian dari strategi hukum yang telah dipertimbangkan oleh tim kuasa hukum. Bahwa kita baru saja mendengarkan putusan hakim tunggal pra-peradilan. Nah, sebagai insan yang taat hukum, tentu kita menghormati putusan tersebut. Walaupun tentu kita memiliki pendapat yang berbeda. Tapi tetap saja ini adalah putusan yang memang first, final, and binding. Yang kita harus hargai. Hanya memang ada beberapa catatan yang perlu disampaikan. Sebagai contoh misalnya, tadi dikatakan bahwa putusannya tidak relevan lagi untuk mengajukan pra-peradilan terhadap pasal-pasal yang menersangkakan Mas Roy. Kalau kami merasa relevansi itu bukan jawaban hukum ya. Karena relevan itu lebih pada timingnya kalau tadi. Tadi kan dikatakan kenapa waktu ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 November 2025 tidak segera mengajukan pra-peradilan. Jadi ini kawan-kawan semua memang selalu ada dilema kalau kita mau mengajukan pra-peradilan. Dilemanya adalah ya kita mengetahui bahwa success story dari pra-peradilan itu memang kecil sekali. Ya, dan bahkan dalam beberapa hal ada politisasi dan lain sebagainya, dugaannya seperti itu. Karena itu, pada waktu itu, baik Mas Roy maupun Dr. Tifa memberikan benchmarkingnya begini. Kalau beliau ditahan, baru akan mengajukan pra-peradilan. Tapi sepanjang tidak ditahan, tidak mengajukan pra-peradilan. Nah, waktu beliau ditangkap pada tanggal 19 Juni 2026 kemarin, dan kemudian tidak ditahan pada tanggal 22 Juni, itu pra-peradilan diajukan di tengah-tengah waktu itu. Ya, di tengah-tengah waktu itu. Hanya memang bedanya adalah Dr. Tifa mencabutnya, Mas Roy meneruskannya karena ada yang namanya public accountability, tanggung jawab publiknya, yaitu untuk menguji bahwa kewenangan itu tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang. Maka kemudian terhadap penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu diajukan pra-peradilan dan alhamdulillah kemudian dikabulkan. Nah, sebagai follow up dari pengabulan tersebut, nanti akan ada pra-peradilan terhadap ganti rugi. Jadi ganti rugi ini bukan untuk kepentingan kita. Kalaupun nanti dapat ganti ruginya, kita akan sumbangkan ke yayasan, fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Nah, adapun ini, ya namanya ini bukan Mas Roy siap atau tidak siap untuk pokok perkara. Ini adalah the lawyer's way. Ya. Ini adalah jalan lawyer, jalan kuasa hukum untuk melihat bagaimana kita membela klien kita. Nah, pra-peradilan ini yang kemudian diperkuat institusinya melalui KUHAP nomor 20 2025 yang baru ini memberikan peluang bagi kita untuk menguji sesungguhnya dan kemudian menyetop pokok perkara untuk sementara waktu apakah pasal-pasal penersangkaan itu memenuhi minimal 2 alat bukti atau tidak. Unfortunately, ya, sayangnya hakim tunggal pra-peradilan tidak menjawab itu. Mereka menjawab timing, katanya sudah tidak relevan lagi. Padahal yang kita tantang sebenarnya adalah apakah penyidik Polda Metro Jaya memiliki minimal 2 alat bukti untuk menersangkakan Mas Roy menggunakan pasal 32 ayat 1 yang ancaman hukumnya 8 tahun. Selain Refli Harun, anggota tim kuasa hukum Roy Suryo lainnya Abdul Ghafur Sangaji juga menyatakan
Dirinya menghormati putusan hakim yang menolak permohonan pra-peradilan kedua tersebut. Menurutnya, sebagai praktisi hukum, pihaknya tetap menghargai putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Meski demikian, Abdul Ghafur menilai masih terdapat sejumlah pertimbangan hakim yang patut diperdebatkan. Ia berpandangan, putusan tersebut lebih banyak berfokus pada aspek prosedural, sementara pokok permohonan yang diajukan pihaknya, yakni menguji sah atau tidaknya penetapan Roy Suryo sebagai tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti, dinilai belum dipertimbangkan secara menyeluruh. Menurut Abdul Ghafur, berbagai alat bukti, saksi, hingga keterangan ahli yang telah diajukan selama persidangan seharusnya juga menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Bang Refli, terima kasih. Rekan-rekan media, jadi hari ini telah dibacakan putusan pra-peradilan yang kedua untuk permohonan kami terkait dengan penetapan tersangka menggunakan pasal 32 yang kami uji adalah bukti permulaan yang cukup. Dan apa yang dibacakan oleh hakim pra-peradilan tadi sesungguhnya adalah sesuatu yang harus kami hargai, siapapun tunduk kepada putusan pengadilan karena berlaku dua asas. Asas pertama adalah asas ius curiae novit, yaitu hakim dalam memutuskan perkara tentu hakim dianggap tahu hukum. Dan yang kedua adalah asas res judicata pro varietate habetur, bahwa hakim memutuskan suatu perkara itu benar adanya sepanjang tidak dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Dan ciri khas dari putusan pra-peradilan adalah final and binding. Tidak bisa dilakukan upaya hukum, banding maupun kasasi di tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kami sebagai lawyer dari Mas Roy, ada Bang RH, dan teman-teman yang lain, ada Pak Bang Ristan, ada Pak Yasena, ada Mbak Soraya, kemudian ada Mbak Jeje, ada Mbak Najmi, ya, kemudian ada yang lain, ya, bahwa apa yang telah diputuskan tersebut tentu sesuatu yang telah menjadi putusan pengadilan, sehingga itu yang yang terjadi sekarang. Pertanyaan kita selanjutnya adalah apakah putusan ini telah mencerminkan suatu nilai dari suatu kebenaran hukum dan suatu keadilan hukum. Saya kira putusan pengadilan itu tidak selalu mencerminkan hal yang sebenar-benarnya. Meskipun pada pra-peradilan pertama permohonan kami diterima, kami mengapresiasi hakim, tetapi pada permohonan pra-peradilan kedua ini kami melihat bahwa justru ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Bang RH, misalnya soal pemeriksaan terhadap dalil-dalil pemohon, ya. Terhadap dalil-dalil pemohon, baik terhadap surat permohonan, kemudian juga terhadap replik, juga terhadap proses pembuktian, ada 4 saksi yang kami hadirkan, ada seorang ahli yang kami hadirkan, itu ternyata juga tidak menjadi dasar pertimbangan hakim. Nah, tentu dalam suatu putusan itu kan harus mempertimbangkan banyak hal. Bukan hanya adalah tafsir hakim terhadap aspek formil, tetapi juga terhadap aspek material, yaitu proses pembuktian itu sendiri. Nah, kami melihat bahwa apa yang dibacakan oleh hakim tadi justru tidak menyentuh pada pokok permohonan kami, yaitu menguji sah tidaknya penetapan tersangka dengan menggunakan 2 alat bukti permulaan yang cukup. Hakim hanya menyandarkan pada satu pemikiran, ya itu adalah satu pemikiran hukum ya dari seorang hakim, itu bukan asumsi, tapi itu pemikiran hukum yang tentu debatable ya, dan itu menjadi satu ruang diskusi hukum juga nanti ke depan dalam kerangka kita memperkaya sistem hukum kita. Berdebatkan. Tapi pada saat pra kedua, mohon maaf nih, saya punya pendapat berbeda. Makanya saya waktu itu langsung bilang ini upaya untuk mengulur-ngulur pokok perkara. Karena apa? Karena jelas di pasal 163 ayat 1 huruf G itu ditegaskan pra-peradilan itu hanya dilakukan dalam 2 tahap. Tahap penyidikan dan tahap penuntutan oleh kejaksaan. Jadi hanya bisa diulang di 2 tahapan ini. Sementara kita tahu perkara kan sudah masuk ke persidangan, sudah ada nomor perkara. Lalu kedua itu ditegaskan lagi di pasal 160 ayat 3. Yang bisa mengajukan pra itu adalah hanya tersangka, tidak ada kata terdakwa di situ. Sementara kalau perkara sudah disidangkan, statusnya sudah menjadi terdakwa. Berdasarkan 2 dasar hukum itu, saya berkeyakinan ini nggak bakal masuk. Tapi kan toh akhirnya tetap masuk juga sebenarnya. Yang kedua betul, dan ternyata kan dinyatakan oleh hakim ini tidak bisa masuk. Yang kedua, dan yang lebih parah lagi, bukan parah ya, maksud saya ini buat saya baru saya melihat pertimbangan pengadilan ini cukup keras ya. Sampai tidak hanya menguraikan norma, tapi juga sampai dibilang bahwa ini adalah upaya untuk mengulur perkara, bahkan merupakan penyalahgunaan lembaga pra-peradilannya.
Menurut saya ini suatu pertimbangan yang cukup keras, ya, yang Kenapa? seharusnya karena biasanya tidak sampai menyimpulkan seperti itu. Cukup berdasarkan argumentasi hukum A, B, C, D, F, G menyatakan menolak. Tapi ini ada satu alert kayak peringatan. Kenapa? Mungkin karena juga majelis sudah tahu, sudah terdaftar lagi ketiga dan mungkin ada keempat, kelima. Karena bagaimanapun juga ini kan perkara menjadi perhatian nasional. Artinya gini, orang boleh saja melakukan terobosan hukum tapi harus betul-betul ada celahnya. Dengan ditolaknya permohonan pra-peradilan kedua Roy Suryo, proses hukum perkara dugaan fitnah dan penyebaran berita bohong terkait ijazah Presiden Joko Widodo kini akan berlanjut ke sidang pokok perkara. Hakim menilai, setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan, pengujian terhadap alat bukti maupun substansi perkara menjadi kewenangan majelis hakim. Sementara itu, Roy Suryo dan tim kuasa hukumnya menyatakan tetap menghormati putusan tersebut, meski menilai masih terdapat sejumlah pertimbangan hukum yang berbeda dengan argumentasi yang mereka ajukan selama persidangan.